Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dede Indri Meilani dari kelas manajemen J dengan NIM 34021904111. Nah, langsung saja ya kita ke pertemuan keempat dengan unjuk kerja. Satu yaitu menganalisis saham dan yang kedua membeli saham dan menjual saham. Pertama melalui HP dengan aplikasi Stockbit dan RTI, yang kedua melalui laptop. Nah, langsung saja ya, saya akan membuat analisis saham pada Bank BRI dengan kodenya yaitu BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Bisnis model Bank BBRI yang pertama yaitu kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan. Sumber pendapatannya yaitu dari memberikan kredit. Segmen usahanya atau marketnya berada di Indonesia, khususnya di bidang UMKM. Kepemilikan sahamnya yang pertama dikuasai oleh NKRI sebesar 56,75% dan sisanya dipegang oleh masyarakat dengan 43,25%. Melihat analisis saham, saya menggunakan dari RTI Analitik. Saya akan menganalisis saham Bank BRI. Kita langsung saja lihat laporan laba ruginya ya. Masuk ke case statistik, lalu fundamental. Kita lihat income statement-nya atau laporan laba rugi. Kita lihat di annual ya atau laporan per tahun. Nah, laporan ini dari 2011 sampai 2020 ya. Selama 10 tahun. Kita bisa lihat laporan laba ruginya. Ternyata dari tahun ke tahun sangat meningkat ya, namun di tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan ini diakibatkan karena pada tahun 2020 semua perbankan mengalami penurunan dikarenakan karena adanya COVID ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya revenue dari tahun 2011 sampai 2019 terus meningkat dengan diikuti net profit-nya. Net income-nya juga terus naik. Artinya saham ini sangat baik ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan melihat neracanya ya. Kita ke balance sheet. Lalu kita lihat lagi yang per tahunnya. Nah, ini ya di laporan per tahunnya. Di sini ada ekuitas ya. Ekuitas adalah modal dari sebuah perusahaan. Kemudian ada liabilitas yang warna merah ya, atau utang dari perusahaan ini. Ekuitas ditambah dengan liabilitas sama dengan aset ya. Aset yaitu modal dari usaha dan utang dari perusahaannya. Kita bisa lihat di sini ya. Untuk BRI modalnya sekitar 100 triliunan dan kita bisa lihat liabilitasnya nih di atas 1000 triliun ya. Nah, di sini kita bisa ambil kenapa utang BRI sangat banyak. Kita bisa simpulkan karena BRI ini bekerja di bidang perbankan yang menghimpun deposito masyarakat, tabungan masyarakat, begitu. Jadi bank bertugas untuk menghimpun dana masyarakat ya, yang mana dana tersebut akan dicatat sebagai utang. Jadi kenapa tingkat utangnya sangat tinggi? Karena Bank BRI ini menyimpan dana masyarakat ya. Malahan menjadi pertanyaan jika liabilitas suatu bank ini rendah.
artinya bank ini gagal ya. Nah, untuk selanjutnya ya saya akan melihat laporan arus kas dari Bank BRI ini. Kita lihat per tahunnya yang anual. Nah, di sini ada kas reserves yang merah, artinya ini cadangan kas ya. Lalu ada operation cash flow atau kas yang berasal dari aktivitas koperasi. Dan yang biru ini ada net income atau laba bersih. Nah, kita bisa lihat ya, ini untuk cash reserve dan net income-nya dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Selanjutnya, kita lihat growth ya. Growth yaitu laju pertumbuhan perusahaan. Nah, kita lihat ini revenue growth-nya ya selama 10 tahun. Ternyata mengalami minus ya pada tahun 2020, mencapai minus 4,18%. Dari 2019 di 8,47% mengalami penurunan di tahun selanjutnya. Lalu 2013 laju ini pertumbuhannya sangat stabil, 14 bertambah lagi, dan di 2015 turun lagi sampai sekarang 2020 mengalami minus. Selanjutnya saya akan melihat laporan keuangan per tahunnya ya dari Bank BBRI. Kita cari. Lalu kita download. Dan ini. Nah, ini adalah contoh laporan ya. Bukan contoh, ini laporan per tahun dari PT Bank BRI. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ya, saya akan menunjukkan bagaimana caranya menjual dan membeli saham aplikasi Stockbit. Kita klik dulu Stockbit. Nah, ini ya. Kita klik ini. Nah, lalu kita klik di sini, kita cari kode perusahaan apa yang akan kalian beli sahamnya ya. Misalkan di PT Indofood dengan kode INDF, kita langsung cari. Ternyata Indofood ini sedang naik ya, kita coba langsung beli saja. Kita klik buy. Nah, sebelumnya kita harus masuk dulu ke virtual akun ya. Klik. Nah, kita sudah masuk ke virtual akun. Kita coba langsung klik buy. Saya akan beli 2 lot saja ya. Langsung kita klik place order. Nah, ini ya. Ini berstatus match, artinya ini sudah kita beli. Untuk contoh selanjutnya, saya akan coba beli dari ini ya, tambang ANTM. Ini sama juga ya. Oh, ini lagi turun nih. Kita coba beli ya. Kita klik buy. Kita beli di 5. Press order. Nah, udah ya. Udah ada tulisan match. Nah, kalau udah gini artinya, nah, dari 100 juta, uang kita udah berkurang ya. Kita invest 2.414.820. Nah, sekarang bagaimana cara menjualnya? Kita masuk ke portfolio. Nah, ini tadi yang sudah kita beli ya.
Kita klik ini, kita klik sell. Nah, kita lihat dulu ya, tadi kita beli ini Indofood di 6,350. Sekarang kita coba jual di 6,375 ya. Kita klik place order. Nah, ini statusnya udah match ya. Sekarang kita coba lagi jual yang ANTM ini. Kita tadi beli di 2625. Kita coba jual. Oh, nah, karena ini sedang turun, jadi kita harus ngantri dulu ya. Nah, karena kita nggak mau rugi ya. Nah, ternyata ini ANTM sedang turun ya menjadi 2,250. Coba kita naikkan menjadi 2270. Tetapi kita harus mengantri dulu. Kita coba langsung klik place order. Nah, statusnya kan jadi open ini. Nah, artinya kita harus menunggu terlebih dahulu. Siapa yang akan membeli ini saham kita. Nah, kita coba beli lagi ya. Ini yang BBRI. Kita klik buy. Kita beli 2 lot saja. Nah, udah match ya. Kita lihat di portfolio ini. Nah, sekarang kita akan mencoba menjual yang BBRI ya. Kita klik sell. Nah, karena ini sedang turun, kita naikkan harganya ya menjadi 4720 karena agar kita tidak minus ya. Kita place order. Nah, kalau statusnya open, kita harus tunggu dulu nih siapa yang akan beli saham kita. Nanti kalau udah ada yang beli akan berstatus match. Itu teman-teman. Nah, untuk pada aplikasi RTI Bisnis, saya akan login dengan virtual online trading ya. Saya sudah daftar sebelumnya dan saya akan mencoba membeli saham Telkom ya. Kita cari kodenya TLKM. Nah, yang ini Telkom Indonesia. Ternyata ini Telkom Indonesia sedang naik ya. Kita buy, klik buy. Saya akan beli 2 lot saja. Lalu klik buy lagi. Nah, ini sudah ya. Sudah di match. Kita tunggu untuk menjual lagi ya besok. Nah, untuk contoh lainnya ya, saya akan membeli dari BRI. Kita masukkan kodenya BBRI. Nah, ini ya. Nah, ini BRI sedang turun karena berwarna merah. Kita klik buy. Saya akan membeli 1 lot saja. Klik buy. Nah, ini sudah masuk di order list ya. Dan sudah match. Nah, untuk sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya menjual saham di aplikasi RTI ya. Pertama-tama kita pencet ini sell. Kita jual yang Telkom ya. Kita jual semuanya. Ada 2 lot. Kemarin kita beli Telkom di 3.400. Sekarang kita coba jual di 3.410.
Kita klik sell. Nah, match ya, udah. Nah, kalau sudah match begini artinya saham kita sudah terjual. Nah, sekarang kita jual yang satu lagi ya. Kita jual yang BRI, kita beli di 4.620. Kita sekarang coba jual. Klik sell, ininya ganti jadi BBRI. Kita jual satu lot. Kita jual di 4.720. Klik sell. Nah, ini sudah match ya. Lalu sekarang kita lihat berapa keuntungan yang kita dapat. Kita masuk ke portfolio. Nah, ternyata kita untungnya 12.000 ya. Kita untungnya 0,01%. Nah, jadi uang kita sekarang 100 juta 12.000. Nah, begitu caranya ya teman-teman. Nah, untuk sekarang saya akan mencoba menjual dan membeli saham di aplikasi Stockbit ya. Kita langsung klik saja. Nah, kita harus masuk dulu ke demo virtual ya untuk menggunakan uang virtual. Nah, pertama-tama cari dulu saham apa yang akan kalian beli. Misalnya saya akan mencari ini Indofood ya. Kita masukkan kodenya INDF. Nah, ada ya Indofood Sukses Makmur nih. Nah, lalu kita klik buy. Saya akan beli 2 lot saja. Lalu klik order. Next. Nah, ini ya udah ada buy Indofood. Sudah berstatus match ya. Ini yang paling atas. Nah, untuk contoh lainnya saya akan membeli saham BCA ya. Nah, ternyata sedang turun nih. Kita klik buy. Lalu kita beli. Saya beli 1 lot saja. Langsung di order. Next. Nah. Udah ya tuh, udah berstatus match. Sekarang, bagaimana cara menjualnya? Ini saya misalnya akan menjual yang BBCA ya. Kita geser. Lalu kita klik sell. Nah, ternyata ini sedang turunnya. Jadi, kalau kita jual ini akan min. Tapi, tidak apa-apa ya, hanya untuk sebagai contoh saja. Atau kita bisa naikkan harganya menjadi 3.600. Namun, kita harus menunggu dulu nih. Harus ngantri dulu ya. Kita coba. Kita klik sell. Next. Nah, kita lihat nih sekarang statusnya. Nah, ternyata statusnya menjadi open. Artinya kita harus menunggu pembeli dulu ya. Nanti kalau sudah ada yang membeli akan berstatus match. Sebagai contoh ya, kita akan menjual nih yang NTM nih. Kita klik sell. Nah, ini sedang min ya. Ya, ini artinya kita bakalan rugi nih. Kita langsung jual saja ya sebagai contoh. Nah, di sini terlihat nih. Lossnya kita min 1.172 nih. Kita coba ya. Next. Nah, ini sudah berstatus match ya. Artinya sudah ada yang membeli. Namun kita di sini min ya, min 0,0,3% nih. Gitu teman-teman sebagai contohnya. Jadi, kita harus menunggu harga naik dulu. Lalu kita jual agar terhindar dari kerugian. Nah, begitu teman-teman caranya ya.
Semoga bisa bermanfaat.